Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Saya, Andri Simayanti sebagai observer. Selamat Widodo sebagai coach. Saya Siska Yulistia sebagai Kuci. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam Ibu Risma. Pak Slamet hari ini akan melakukan observasi ya? Iya Bu. Sebelum melakukan observasi, saya akan melakukan diskusi tentang penilaian kita hari ini. Baik Pak, dalam kucing kali ini, coach dan kuci akan saya amati dan nilai sesuai dengan tidak rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita? Kemudian bagaimana Pak Slamet memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci, dan juga bagaimana kuci tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa tentang prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak Slamet ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak Slamet adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan terhadap kucing kali ini? Iya Bu Risma, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu kepada coach saya. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan secara spesifik pada observasi coaching kali ini? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian yang terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya kembangkan adalah coach saya yang bisa menemukan permasalahan sendiri dan mencari solusi untuk jalan keluar permasalahannya tersebut, Bu. Baiklah kalau begitu. Iya, demikian tadi pertanyaan-pertanyaan observasi kali ini. Silahkan Pak Slamet melakukan coaching terhadap coachnya. Iya Bu, tapi coach saya itu masih dalam perjalanan Bu. Kita tunggu sebentar aja ya Bu. Sebelumnya kita sambil ngopi dulu atau minum dulu ya Bu. Ya, mari. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam Bu Siska. Apa kabar Bu Siska? Alhamdulillah sehat Bu. Oh ya Bu Siska, hari ini kita mau melakukan coaching ya Bu. Iya, betul sekali. Dan saya sebagai coachnya, Ibu sebagai coachingnya. Apakah Ibu sudah siap Bu? Iya, siap Pak. Nah, jadi begini loh Pak, saya ini belakangan ini saya banyak sekali nih Pak pikiran, kurang konsentrasi dan gelisah saya itu Pak. Mungkin apa karena saya ini tidak bisa membagi waktu dengan baik karena banyaknya tugas yang harus saya kerjakan secara bersamaan dan dikejar-kejar oleh deadline. Kepentingan tugas saya ini sama, jadi saya merasa agak kesulitan untuk mengatur waktu. Bahkan kadang saya merasa terlalu lelah karena dalam waktu yang hampir bersamaan harus mengerjakan tugas yang ini, yang itu, semuanya itu bersama Pak, deadline-nya. Jadi saya itu merasa lelah sekali Pak Slamet. Itu permasalahannya. Luar biasa Bu Siska, sekali yang sayang permasalahan Ibu. Baiklah, insya Allah di sini akan kita sama-sama obrolkan ya Bu Siska. Nah, sekarang apa yang membuat Bu Siska lakukan untuk mengatasi kegelisahan Ibu itu? Lalu apa yang tujuan dari pertemuan kita kali ini Bu Siska? Iya Pak, jadi saya ini ingin bercerita dan bertukar pikiran gitu dengan Bapak. Kemudian setelah saya bertukar pikiran dengan Bapak, dengan Pak Slamet, saya itu berharap nih mendapatkan solusi, ketenangan dan menentukan arah serta petunjuk nih Pak. Oh, jadi setelah ini pasti ada outputnya yang berhasil. Kira-kira apa ya Bu output yang ingin Ibu inginkan yang baik dalam pembicaraan kita kali ini? Iya, jadi output yang saya inginkan itu adalah agar saya itu mendapatkan
pencerahan dan berupa ide-idenya gitu Pak. Oh, begitu ya Bu Siska. Kemudian apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Ya, saya itu berharap akan mendapatkan ketenangan Pak, ketenangan hati setelah saya mengobrol dengan Pak Slamet, mendapatkan pencerahan. Jadi hati saya mungkin lebih tenang gitu Pak. Oke Bu Siska, kalau begitu, apa menurut Ibu yang masih ada hal-hal yang ingin dibicarakan Bu? Iya, iya Pak. Jadi selain itu saya ini ingin mendapatkan solusi penting dari obrolan kita. Jadi saya ingin setelah mengobrol dengan Bapak itu memberikan solusi kepada saya gitu. Baik Bu, kalau begitu sepakat ya, Ibu akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, sekarang Ibu kita sama-sama mencairkan suasana ya Bu. Iya Pak. Eh, Kenapa Ibu ingin mendapatkan solusi dan kenapa semua itu penting bagi Ibu? Ya, semuanya jadi gini Pak, tentunya semuanya itu sangat penting bagi saya karena dengan masalah yang sekarang saya hadapi, jika saya banyak pikiran, itu berarti saya tidak bisa fokus Pak dengan konsentrasi dan menjalankan kegiatan-kegiatan itu saya tidak konsentrasi Pak. Tugas-tugas saya juga Pak Slamet terlalu banyak. Jadi intinya saya ingin lepas dari permasalahan ini Pak. Oh ya, ya saya yakin setelah obrolan kita ini nanti Bu Siska akan mendapatkan pemecahan masalah yang Ibu hadapi ya Bu. Amin. Nah, jadi sekarang sebenarnya apa sih permasalahan Ibu itu? Jadi gini Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak, Bapak sudah mau dan meluangkan waktunya untuk saya dan mau mendengarkan cerita tentang masalah saya. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya ini kesulitan Pak dalam eh, membagi waktu dan sulit untuk mendapatkan prioritas tugas mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, yaitu antara tugas utama sebagai guru dan tugas tambahan di sekolah, serta sebagai CGP dan ditambah lagi tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Di sini saya merasa kesulitan Pak untuk membagi waktu karena semua itu harus saya kerjakan dengan secara bersamaan dan menurut saya juga semua itu sangat penting. Nah, itulah Pak menjadi permasalahan saya sehingga saya merasa resah dan gelisah. Masya Allah Ibu, pekerjaan yang begitu padat ya Bu, pekerjaan yang begitu banyak, belum menjadi guru, belum menjadi Betul ibu sekali. rumah tangga, dan ditambah lagi mengurus anak-anak di rumah ya Iya. Bu. Nah, tapi saya mengapresiasi sekali Bu pekerjaan yang Ibu jalani pada saat ini. Ya, alhamdulillah ya Pak, semua selama ini semua itu tetap saya jalani walaupun itu berat tapi tetap saya jalani. Itu Pak hasil walaupun nanti hasilnya tidak maksimal, Pak. Begitu ya Bu. Nah, sekarang kita berandai ya Bu, Iya. pada angka 1 sampai angka 10. Saat ini Bu Siska di kondisi yang level berapa? Sepertinya saya berada di posisi yang keenam sih, Pak. Oh, begitu ya Bu, di posisi yang keenam ya Bu. Dan Bu Siska sekarang ini mau meningkatkan levelnya ke level berapa itu? Yang ingin saya tingkatkan yang ideal itu mungkin ada di posisi ke-9, Pak. Baik Bu, di posisi 9 ya Bu. Nah, jika ingin berada di posisi 9, maka situasi dan kondisi seperti apa yang Ibu inginkan? Iya, jika berada di posisi 9, Pak, situasi serta kondisi ideal, maka saya tentunya harus bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan hasil yang maksimal, Pak. Dengan hasil yang maksimal, baik itu tadi yang 9 jika Ibu ingin meningkatkan lagi ke 10 dan sempurna, kira-kira apa yang harus Ibu lakukan? Ya, jadi di angka 10 maka akan ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Di antaranya itu adalah melaksanakan tugas. Saya harus memilih mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, Pak. Memprioritaskan ya Bu. Bagus Bu Siska. Lalu faktor apa yang membuat posisi ideal itu terjadi? Coba diurutkan Bu. Ya, jadi menurut saya yang pertama saya akan membuat perencanaan, kemudian saya akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lalu saya akan memilih pekerjaan yang lebih penting itu yang mana, Pak. Dan baru kemudian saya akan lebih fokus pada apa yang akan saya lakukan saat itu.
Kemudian juga saya akan istirahat yang cukup, karena jika saya kurang istirahat, pastinya saya tidak akan fokus Pak dalam mengerjakan tugas. Kemudian nih Pak, saya juga akan berusaha menghindari stres Pak, sebab jika saya stres, kita tidak akan maksimal dalam berpikir. Kemudian saya juga tidak akan menunda-nunda pekerjaan. Itulah faktor-faktor dari perencanaan saya Pak. Ya, bagus sekali Bu Siska perencanaannya. Jadi, jika posisi ideal tadi diprioritaskan menjadi 100%, bisa nggak Bu? Dari semua faktor tadi jika Presentasi. dipresentasikan, maka yang pertama tentu perencanaan yang saya berikan bobot adalah 20%. Memanfaatkan waktu akan saya beri bobot 15%, dan untuk memilih pekerjaan yang penting saya akan beri bobot itu 20% Pak. Kemudian lebih fokus akan saya beri bobot 10%. Lalu saya akan istirahat cukup akan saya beri bobot 10%. Menghindari stres akan saya beri bobot 10%. Kemudian tidak menunda-nunda pekerjaan juga akan saya beri bobot 15% Pak. Bagus sekali Bu. Itu adalah tadi salah satu faktor-faktor yang mendukung prioritas Ibu ya. Kira-kira bagaimana yang ingin Ibu dahulukan? Ya, dari beberapa faktor tadi yang ingin saya selesaikan terlebih dahulu, yaitu perencanaan menyelesaikan tugas terpenting. Yang paling penting itu adalah menyelesaikan tugas terlebih dahulu. Ada 2 faktor Pak. Baik Bu, kalau ada 2 faktor, luar biasa sekali Bu Siska. Apa Bu Siska pernah mengalami kejadian yang hampir sama situasinya, namun Ibu punya solusinya tidak? Ada nggak ya Pak? Ada ding Pak, saya baru ingat. Saya pernah mengalami kondisi mirip dengan situasi yang sekarang saya alami. Ya, kira-kira 1 tahun atau 2 tahun yang lalu lah Pak. Saat itu saya mengikuti kegiatan seminar, dan di situ tugas-tugas diberikan sangat banyak sekali, dan ditambah lagi dengan tugas-tugas lain Pak yang harus saya selesaikan dalam waktu yang hampir bersamaan. Di mana nih saya kesulitan dalam manajemen waktu Pak. Untuk itu, di mana dalam waktu yang bersamaan tugas tersebut harus saya selesaikan. Ya, saya ingat sekarang saya pernah mengalami kejadian hampir sama deh Pak, kalau nggak salah waktu itu seperti ini. Oh ya, hampir sama ya Bu, pengalamannya. Nah, dari pengalaman tersebut, apa yang dapat Ibu simpulkan? Dari kejadian itu yang bisa saya simpulkan, bisa bahwa saya harus bisa menjalankan rencana yang telah saya susun yang pertama. Kemudian saya harus bisa Pak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian saya harus memilih tugas mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Seperti itu Pak. Oh, begitu ya Bu. Jadi, kira-kira nih, ada tidak rekan yang lebih, memahami atas permasalahan Ibu? Dan seandainya ada, itu siapa? Mungkin boleh disebutkan nama, Bu Siska dan ceritakan pengalamannya. Uh, ya, jadi waktu itu Pak, ada teman saya Pak. Jadi ada pada salah satu teman saya, yaitu Bu Betty namanya. Dan yang bisa saya ambil dari pengalaman beliau adalah dalam hal pengelolaan waktu. Karena selain sebagai seorang guru, beliau juga seorang pembina pramuka, namun belum dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik Pak. Ya, kemudian Bu Siska, pernah nggak mengikuti pelatihan atau seminar yang berkaitan dengan permasalahan Ibu ini? Kalau pernah, apa saja? Coba sebutkan Bu. Ya, waktu itu pernah sih Pak, saya pernah mengikuti pelatihan. Yang saat itu yang saya ikuti adalah eh, di sekolah anak saya. Pada waktu itu acaranya parenting khusus orang tua. Sedangkan ilmu yang relevan yang dapat diambil dari kegiatan tersebut bahwa manajemen waktu itu sangat penting Pak. Kita dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bagus sekali Bu, itu sangat luar biasa. Itu tadi ilmu yang didapat dari pelatih-pelatihan ya Bu. Kira-kira ada yang tidak atas rekan kerja yang memiliki pengalaman bagus Bu? Ada Pak, atasan dan mentor saya itu adalah Bapak Kepala Sekolah. Dari pengalaman beliau, beliau itu adalah salah seorang yang sangat bagus dan manajemen waktunya Pak. Itu kita yang yang kita tahu itu Bapak Kepala Sekolah itu sangat sibuk ya Pak ya. Tapi dia bisa
manajemen waktu itu dengan tepat, dengan bisa menyelesaikan pekerjaan itu juga dengan tepat dia Pak. Nah, dari perbincangan ini, Ibu ternyata pernah mengalami kejadian yang hampir sama. Kemudian Ibu juga pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan juga memiliki atasan yang luar biasa. Jadi, kira-kira muncul atau tidaknya ide-ide baru ini untuk Ibu kali ini? Ide-ide baru yang saya dapat yang pertama ada sih Pak. Yang pertama itu membuat sebuah perencanaan. Itu ide yang baru Pak. Dan yang kedua, saya akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan saya akan menyelesaikan tugas yang penting terlebih dahulu. Kemudian saya belajar untuk fokus dan pekerjaan yang saat ini saya harus belajar fokus dengan pekerjaan yang saat ini saya jalani serta istirahat yang cukup tentunya agar tetap sehat ya Pak ya. Kemudian menghindari stres. Kemudian saya tentu tidak akan menunda-nunda pekerjaan. Jika saya tunda, tentunya saya sendiri yang akan susah Pak. Baik, Bu. Dari yang Ibu sampaikan, coba urutkan lagi, Bu. Yang pertama, kedua, dan seterusnya. Bisa nggak, Bu? Baik Pak, saya akan mencoba mengurutkan. Yang pertama pastinya adalah perencanaan. Kemudian yang kedua, saya akan memilih tugas yang lebih penting. Kemudian yang ketiga, saya akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lalu yang keempat, saya akan belajar fokus dengan apa yang sedang saya kerjakan saat ini. Lalu yang kelima Pak, saya akan beristirahat dengan cukup walaupun dalam keadaan yang sangat sibuk. Dan yang keenam, saya akan semaksimal mungkin untuk menghindari stres dan saya yang ketujuh tidak akan menunda-nunda pekerjaan. Mungkin begitu sih Pak. Sangat super-super sekali, Bu. Luar biasa. Nah, jadi sekarang ya, Bu Siska, apa rencananya Bu Siska dan kapan Ibu akan memulai rencana itu? Jadi gini Pak, rencana saya akan mulai mengeksekusinya apa yang sudah saya rencanakan tadi. Insya Allah secepatnya Pak, dalam waktu dekat, mungkin 2 atau 3 hari ini, saya akan melaksanakan rencana tersebut Pak. Baik sekali, Bu Siska. Kira-kira apa saja yang perlu Ibu persiapkan? Kira-kira yang saya persiapkan pastinya saya akan menyusun rencana terlebih dahulu ya Pak. Lalu dari yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian saya akan memilih mana nih yang lebih penting, lalu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Saya akan belajar fokus, beristirahat yang cukup, menghindari stres, dan tidak akan menunda-nunda pekerjaan. Nah, dari rencana-rencana yang Ibu tadi sudah sebutkan, kira-kira siapa saja sih, Bu, yang terlibat, Bu? Jadi yang terlibat itu Pak, dalam hal ini tentunya tidak bisa sendiri ya Pak. Tentunya saya akan memerlukan bantuan dari orang lain dan saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat Pak. Rekan sejawat ya, Bu Siska. Iya, Kemudian Bu Siska, seperti apa Ibu akan menjalankan rencana ini, Bu? ya saya akan berusaha mengimplementasikan manajemen waktu yang sudah saya rencanakan dan menjalankan tugas yang secara maksimal Pak. Oh, baiklah Bu Siska. Lalu apa kunci suksesnya, Bu Siska? Iya Pak, jadi eh, kunci sukses yang akan saya rencanakan tersebut adalah saya jalankan dengan baik. Kunci suksesnya yaitu membuat perencanaan. Jadi segala sesuatu itu harus membuat perencanaan, disiplin waktu Pak, fokus, berani mengambil keputusan dan menjaga kesehatan. Bagus Bu Siska. Nah, dengan menjaga kesehatan ya Bu Siska, dari langkah-langkah yang telah Ibu buat sudah sangat-sangat bagus. Sekarang perasaan Ibu gimana nih setelah kita ngobrol? Kalau saya merasa senang dan bersyukur. Nah, dari rencana Ibu Siska itu tadi komitmen apa yang bisa Ibu ambil sehingga rencana Bu Siska bisa terlaksana dengan baik dan detailnya kapan Bu Siska? Ya, kalau kapannya saya akan menyelesaikan sesuai dengan rencana yang telah saya buat tadi ya Pak. Deadline-nya dalam waktu dekat ini Pak. Ya, dalam waktu 2-3 hari ini ya Bu Iya. Siska. Dan bagaimana saya bisa tahu kalau Bu Siska ini bisa melaksanakan rencana-rencananya itu? Iya, nanti saya akan menghubungi Pak Selamet. Ya, jika memang sudah saya lakukan, ya nanti saya akan menghubungi Bapak. Ya baik Bu, saya tunggu ya Bu Siska. Lalu kapan Ibu akan mengupgrade-nya Bu Siska? Insya Allah Pak, saya akan mengupgrade-nya 1 hari setelah rencana itu Pak.
Baiklah Bu Siska, saya tunggu ya Bu kabarnya. Semoga Allah melancarkan semua niat dan hajat Bu Siska. Setelah Ibu rencanakan telah dilaksanakan, kira-kira Ibu menghendaki nilai berapa dari 1 sampai 10 Bu? Ya, baiklah Pak. Jadi kita ini sudah berbincang ya Pak ya. Ya, alhamdulillah sekarang saya sudah merasa percaya diri. Saya lebih optimis lagi Pak. Jadi rencana saya yang akan saya laksanakan nanti mengharapkannya nilai menjadi 9,5 Pak. Wah, baik sekali ya Bu. Tadi yang terencana dari nomor 6 sampai nomor 9 itu sekarang Ibu Siska mempercayakan dirinya Bu Siska ke 9,5. Iya. Artinya ada peningkatan ya Bu Siska. Ya, jadi tingkat motivasi saya sangat optimis dalam dan menjalankan rencana dengan baik dan insya Allah saya akan mendapatkan angka yang telah saya targetkan tadi, Pak. Insya Allah, luar biasa. Kemudian bagaimana perasaan Ibu saat ini Bu? Ya, alhamdulillah sih Pak. Sekarang ini saya merasa lebih tenang, lega dan pikiran saya pun lapang, Pak. Alhamdulillah, kalau begitu Bu Siska sudah merasa tenang dan pikiran sudah lapang. Apakah ada yang ingin Ibu ucapkan kembali Bu? Tentu Pak, banyak sekali yang ingin saya ucapkan, namun hal yang paling utama yaitu ucapan terima kasih kepada Bapak karena Bapak Selamat telah memberikan pencerahan kepada saya. Jadi saya ini merasa lebih yakin ke depannya, Pak. Sama-sama Bu Siska. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Siska karena telah mempercayai saya untuk mendengarkan cerita dari Ibu Siska. Baiklah Bu Siska, saya rasa masih memiliki pekerjaan lain dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan walafiat ya Bu Siska. Baik Pak, kalau begitu saya permisi ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Selamat, silahkan minum dulu Pak Selamat. Sepertinya lelah ya. Nah, sudah Pak Selamat minum. Observasi sudah dilakukan Pak Selamat ya hari ini. Sekarang gimana nih perasaan Pak Selamat setelah melakukan kucing? Iya Bu Andri, saya merasa senang dan puas karena saya telah berhasil membuat coach saya menemukan solusi dari permasalahannya tersebut Bu. Gitu ya. Lalu apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching dan apa indikator pencapaian keterampilan coaching tersebut? Iya Bu Andri, indikator tercapainya dalam proses saya tadi ya Bu ya, saya telah menggunakan alur tirta yang pertama dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Iya. itu pun merupakan indikator yang saya capai dan dengan si coaching Iya. dapat mengumpulkan atau menemukan solusi dari permasalahannya. Itu merupakan indikator ketercapaian yang saya lakukan tadi Bu. Oh ya, benar sekali Pak. Karena saya juga tadi kan ikut mengikuti jalannya coaching Bapak yang telah Bapak lakukan. Menurut saya coaching yang Bapak laksanakan sudah baik dan membantu coaching untuk menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan alur cerita. Saya juga melihat Bapak juga sudah menggunakan alur rasa, yaitu menggunakan kunci dengan mendengarkan kunci dengan baik, terus dengan memberikan apresiasi. Apresiasi bukan hanya tepuk tangan saja Pak, tapi dengan merupakan anggukan, menatap mata, kunci juga saya lihat di situ Pak. Selanjutnya juga Bapak sudah menyimpulkan. Jadi menyimpulkan itu digunakan untuk menyamakan apresiasi Pak antara kunci dengan kucingnya. Nah, yang terakhir Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu sudah terlihat baik semua Pak. Alhamdulillah Bu Risma. Lalu dari semua itu tadi, kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan saat bersama kucing? Tadi di awal kita ingin menggunakan pertanyaan berbobot, lalu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Iya Bu Risma, saya tadi udah sebutkan kompetensi coaching tadi ya Bu, diantaranya yaitu kehadiran penuh, menggunakan pertanyaan berbobot, Ya. disiplin, dan saya ingin lebih mengembangkan keterampilan saya dalam mendengarkan secara aktif dalam pelaksanaan coaching tersebut. Baiklah Pak Selamat. Nanti di pertemuan selanjutnya Bapak bisa lebih mengembangkan kompetensi Bapak yang ingin dicapai ya Pak ya. Yakni keterampilan mendengarkan secara aktif. Dan secara keseluruhan semuanya sudah baik ya Pak. Mungkin ini saja untuk hari ini ya Pak ya. Saya telah selesai juga melakukan observasi pada Bapak
Baik Pak, terima kasih ya. Terima kasih kembali Bu Risma. Mungkin Pak Slamet masih banyak pekerjaan lain. Kalau begitu saya permisi ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Risma.